Menjelang pelantikan, Bapak Cawapres, ini malah diramaikan dengan akun Fufu Fafa si pengkritik keras pemerintah dan tokoh politik negeri. Berbagai tokoh masyarakat dan politik pun buka suara. Berikut ulasannya. Indonesia untuk menemukakan penemuannya atau researchnya tentang Fufafa, dan Prof. Hamdilul dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh ya, itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia saya memvalidasi. Tidak tahu ya, sekarang di Indonesia ini sedang heboh kasus Fufu Fafa. Mengerti maksudnya? Capek sekali tuh yang punya akun Fufu Fafa itu berusaha menutupi mati-matian akun Fufu Fafa. Afun kuku papa ini Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya ya, dan bukan urusan saya untuk menyelidiki, tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki ya. Kalau wanita, ladies nggak pantas. Gentleman, ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren. Saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai KM di kelas 2B. Gitu hadirnya. Ini yang aku ini pelajar SMP gentleman. Gak usah kemana-mana ngomongnya. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Gerakan politik menggelombang tentang impeachment tentu yang perlu dilakukan itu tidak perlu sampai ke sidang impeachment, tapi konsensusnya itu ada dua. Satu, udahlah ini anggap tidak ada dan rakyat diberitahu mau nerima tidak, atau enggak usah impeachment, mundur.
Bisa kan? Bisa. Maksudnya Mas Gibran mundur aja gitu? Iya. Kan bisa seperti dilakukan Pak Harto dulu, daripada sidang rame semua malah tambah jelek, lalu Pak Harto saya minta berhenti aja. Selesai. Berarti pemicunya eskalasi Iya. masa? Iya, waktu Pak Harto begitu. Iya. Ini juga tergantung kekuatan di luar kan gitu. Kalau saya, iya lebih baik konsensus sejak awal aja. Misalnya partai-partai politik ya sudahlah, diminta Mas Gibran turun atau di-impeach. Bisa kan dalam waktu sehari 2 hari bisa dilakukan kalau kayak gitu. Sangat mungkin Gibran ini menderita beberapa penyakit kejiwaan. Dia menyebut skizofrenia, menyebut obsessive compulsiveness, dia sebut lagi psikopat, dia sebut lagi addicted. Jadi 4 bahasa yang saya dapatkan: addicted terhadap Syahrini, kemudian skizofrenia, kerusakan jiwa yang akut parah, kemudian juga psikopat, ya. Ngeri itu orang psikopat ini kan bisa berbuat hal-hal yang aneh gitu. Jadi dia punya ada obsesi tertentu, membayangkan tertentu Syahrini dan lain sebagainya kan. Nah, Dr. Tifa mengatakan ini orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut dia. Apalagi dia lihat mata Gibran itu kan, ngeri dia lihat matanya. Bayangkan anak 37 tahun sudah dalam matanya udah turun banget kan sebelah kirinya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak bisa tidur setiap saat. Nah, karena itu ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, maka bisa jadi dia tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan pasal 169 huruf E, yaitu mampu secara rohani untuk menjadi wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau dia punya masalah, dia mau memimpin kita, dia memimpin dirinya saja dia